Manunggaling ing cipta, manunggaling ing rasa, manunggaling ing karsa. Artinya apa? Ketika Tuhan sudah manunggal dalam cipta kita, ketika Tuhan manunggal dalam rasa kita, ketika Tuhan itu manunggal di dalam karsa kita, artinya apa? Cipta kita sudah selaras, rasa kita sudah selaras, karsa kita sudah menjadi selaras sesuai dengan apa yang menjadi Maha Pencipta, Maha Rasa, Maha Karsa. Maka itu terakumulasi dalam kesatuan yang namanya Trimurti atau Trisula, Weda. Tri artinya tiga, Weda itu adalah dasar. Ya, Tri itu tiga, Sula itu adalah dasar. Weda itu adalah suatu pengertian tentang kehidupan yang sebenar-benarnya. Jangan sampai kita kehilangan etika dalam menjalani kehidupan ini. Karena apa? Perubahan zaman atau transisi pergantian zaman ini adalah transisi pergantian peradaban. Ketika peradaban telah mengalami kemerosotan adab atau etika, manusia dalam beretika dalam menjalani kehidupan ini, artinya manusia sudah tidak memegang etikanya. Nah, bagaimana kita hidup dalam beretika tadi? Kuncinya yaitu hamamayu haimingti, mempercantik diri kita secara utuh, baik jasmani atau rohani, baik lahir maupun batin. Nah, mempercantik sesama kita dengan rasa cinta kasih, kepedulian, tanpa ada rasa tendensi. Sepi rame ing gawe, sepi ing pamrih. Kita memberikan banyak sesuatu yang bermanfaat tanpa kita mengharap imbalan. Ya kan? Apapun penilaian orang terhadap kita negatif, terimalah dengan ikhlas. Karena segala kemuliaan dapat terwujud ketika kita menerima keburukan dengan ikhlas. Karena menerima kebaikan dengan ikhlas itu jauh lebih mudah daripada kita menerima keburukan dengan ikhlas. Nah, itu yang Tuhan inginkan, itu yang alam inginkan. Terus hamumayu hayumin bahwa kehidupan ini kita butuh air, bahkan diri kita pun air. Sebagian diri kita adalah udara, sebagian diri kita adalah tanah, sebagian diri kita adalah api. Namun di dalam diri kita ada jiwa, ya kan? Jangan sampai kita terkontaminasi keinginan tubuh yang kehilangan jiwa. Namun berikanlah ruang di dalam raga kita untuk jiwa itu bisa bersinar di dalam diri. Berikanlah ruang pada jiwa, kepada tubuh kita, agar jiwa itu bisa menerangi tubuh kita secara utuh. Biar raga kita terlepas dari namanya kegelapan, kekotoran. Nah, ketika manusia dikuasai oleh kekotoran pikiran, ketika manusia dikotori oleh kotoran perasaan, ketika manusia dikotori oleh sebuah keinginan atau karsa, disitulah kegelapan akan singgah di dalam diri kita. Artinya tidak memberikan ruang kepada jiwa untuk menerangi tubuh kita. Namun ketika tubuh kita memberikan ruang agar jiwa bisa menerangi tubuh kita, maka pikiran kita sehat. Rasional. Pikiran kita sehat, perasaan kita halus, tingkah laku kita punya namanya budi pekerti luhur. Artinya budi pekerti, segala menjadi pedoman tuntunan di dalam hidup kita agar menjadi pribadi yang luhur. Karena apa arti dari kata pribadi?
ketika jiwa dan raganya sudah menjadi satu keselarasan, ya kan? Ketika dirinya, jiwanya, tubuhnya tidak memberikan ruang pada jiwanya, itu menjadi kepribadian. Ketika tubuhnya memberikan ruang kepada jiwanya untuk menerangi tubuhnya, itu akan menjadi kepribadian. Nah, artinya semua, bangunlah jiwamu, tumbuhlah raga. Artinya ketika kita bisa menerima jiwa kita di dalam ruang tubuh kita, maka raga dan tubuh kita akan tahan. Nah, raga kita punya komponen yang namanya otak, punya komponen yang namanya hati, punya komponen yang namanya vital, karsa, keinginan. Nah, ketika ini disatukan, inilah yang namanya keselarasan. Cipta, rasa, karsa, ya kan? Penciptaan, pemeliharaan, peleburan atau penyempurnaan, ya kan? Hamamayu hayunin diri, hamamayu hayunin sason, hamamayu hayunin bawon, ya kan? Brahma, Wisnu, Shiva, ya, semua terhubung di situ. Itulah yang namanya tiga sula dasar. Weda adalah namanya pengetahuan kehidupan yang sebenarnya sejati. Nah, sejati kan artinya sebenarnya. Nah, ketika kita bisa memegang itu, kita akan mendapat pengayoman dari alam semesta karena kita sudah menjadi satu rasa, satu pemikiran, satu rasa, satu karsa. Itulah yang disebut manunggaling kaulan Gusti. Maka disimbolkan kembali manungso. Nah, kita itu manusia. Saya ucapkan lagi, kita ini manusia, ya kan? Kalau kita ingin mencari makan, hasrat kita hanya pengen tidur, ya, tidak beda dengan hewan. Iya, hasrat kita hanya ingin berak. Kalau bosok kasar, bosok gaul itu dok sing turu nggak dok isin. Nah, apa nggak beda dengan hewannya? Nah, kita ini manusia yang seharusnya punya logika untuk memberikan keseimbangan, keselarasan, dan mempercantik kehidupan ini melalui pikiran kita, melalui rasa kita. Artinya kita mempunyai pikiran positif, rasa kita positif, karsa kita positif. Itu pun saya ngomong kayak gini, saya belajar. Ini buat pengetahuan kita bersama agar kita memahami melek budaya melek. Artinya kita sebenarnya sering terlelap dalam tidur. Tapi bagaimana kita bangun dari kelelapan tidur ini agar benar-benar melek, memahami sebuah kesadaran kehidupan ini. Urip iku arep nggo apa, urip iki kudu kepiye, urip iki arep apa, bagaimana, untuk apa? Apa itu hidup? Bagaimana menjalankan hidup? Bagaimana setelah tahu bagaimana menjadi, untuk apa? Jawabannya adalah hamamayu hayuning diri, hamamayu hayuning sasomo, hamamayu hayuning bawono. Dan pesan yang terpenting di tahun 2025 ini adalah siul ular. Ular adalah simbol nafsu, senjatanya adalah mulut yang berbisa. Itu kan sangat mematikan. Maka ketika menghadapi ular, kita cukup menjawab, jangan menentang, jangan membalas, karena beresiko. Ya kan? Karena itu gambaran dari sang kuning dengan dunia. Senjata Baratayuda Jaya Binangun itu terjadi karena persoalan mulut. Sekuni punya senjata yang nggak ada yang lebih ganas dari Pandawa. Ya, Durna nggak ada senjata yang lebih kuat dari Pandawa. Ya, karena punya satu senjata yang tidak dimiliki oleh Pandawa, yaitu mulut.
Maka saya mengambil tema menang ing gunung, tanggap ing sasmito. Ketika kita diam, nggak banyak bicara, nggak banyak tingkah laku, nggak banyak gaya, nggak banyak ekspektasi, kita berusaha memening cipta menang ing rasa, kendali ing karso, maka dengan cara itu kita akan bisa memahami apa yang menjadi pesan semesta yang disebut tanggap ing sasmito. Nah, itu Mas Olid. Jadi apa yang saya sampaikan ini kita sharing, kita berbagi agar semuanya bisa mempercantik dunia ini. Begitu. Nah, itu kita sambung dengan doa agar apa yang menjadi keinginan kita bisa menumbuhkan ciptanya, menumbuhkan rasanya, menumbuhkan rasanya, agar semua dapat tersampai di dalam diri kita secara utuh, secara jiwa yang paling dalam. Mari kita berdoa. Ketika kita sebelum berdoa kita relaks, kita pahami benar-benar diri kita dalam keadaan rileks, tenang, santai. Jangan langsung berdoa. Tarik nafas dalam, keluarkan pelan-pelan. Kita benar-benar masuk di dalam diri kita secara jiwa. Om Santi 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 Santi. Om Namo 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 Bodhisattva. Om Wilaya Namastu Namasidam Sekali Bermantu. Om Santi 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 Asatama Sangyam Padama Brahma Vishnu Shiva. Om Santi 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 Asatama Sangyam Saraswati Saraswati Sri Parvati. Om Wilaya Namastu Namasidam Sugeng kita dumateng panjenengan Gusti ingkang akari jagat, ingkang nuping jagat, ingkang wasani kuwasa sakwasane kuwasa. Kita sami hangeturaken sugeng dumateng panjenengan Gusti. Mugi anggenipun kita lumampah gesang wonten ing jagat menika tansah migunani kagem diri sasana lan ugi kawana. Pinaringana pitutunan anggenipun kita nglampahi gesang wonten ing jagat menika supados anggenipun kita nglampahi saged manunggal napa ingkang kados cipta rasa ngasane Gusti ingkang manunggal wonten ing sajroning jiwa kita. Pinaringana pitutunan supados anggenipun kita nindakaken gesang wonten ing jagat menika tansah manunggal napa ingkang kados karsaning Gusti. Pinaringana pangapura ingkang agung anggenipun kita ngampe gesang wonten ing jagat menika tansah nedhe kaluputan lan kekiraan. Mugi anggenipun kita lumampah wonten jagat agung lan jagat alit menika tansah pinaringana pangertosan saking kuasane Gusti ingkang akari jagat supados kita saged mangertos sejatine gesang sumber kita dumateng panjenengan Gusti. Kados sembah nuwun kita dumateng panjenengan ingkang sampun tansah pinaring daya panguripan wonten ing jiwa. Mugi anggenipun kita lumampah Gusti tansah pinaring pangayoman karahayu. Langsung kita dumateng para kadiwatan, para sang, para sikara begawan, para raja, para empu lan sedherek ingkang bertapan ing wicaksana hangeturaken sumeng kita dumateng panjenengan. Mugi anggenipun jagat menjadi pakaryan agung kita samyo tansah sepi lan nyarujuk sarujuk anggenipun jagat menjadi pakaryan agung supados jagat tansah kawujudna besar hangeturaken sumeng kita dumateng panjenengan Gusti. Mugi Gusti tansah pinaringan kasempatan. Om Wilaya Namastu Namasidam Sekali Bermantu. Om Santi 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 Om Namo 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 Bodhisattva. Rahayu 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 Rahayu. Matur sembah dulu Mas Alif. Saya juga mewakili pemirsa berterima kasih atas waktunya Mas Dinus. Ya, kita sama-sama belajar. Sama-sama Saya belajar. juga sangat terima kasih. Mas Ali belajar, saya pun juga belajar. Kadang-kadang saya belajar dari kata-kata saya sendiri.
saya belajar dari kemenangan dan semuanya semoga kita semua sama-sama perbaiki keadaan agar menjadi dunia yang dengan cinta kasih. Atas Bano Martinus, semoga video kali ini bisa memberi manfaat bagi kita. Selamat istirahat. Rayu.